Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Rest. Kali ini gue akan ngebahas 3 topik. Yang pertama adalah hasil dari FP1 MotoGP Sepang Malaysia 2025. Kemudian yang kedua ini adalah review hasil dari practice MotoGP Malaysia 2025. Dan yang ketiga ini lagi hot banget ya, dan juga bonus buat temen-temen. Ini kita akan ngebongkar data di Sepang Malaysia 2015 gitu ya. Sepang clash antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez yang terjadi pada 2015 lalu. Nah, sebelum mulai, gue akan update dulu ini terkait dengan terbaru dari Marc Marquez. Tadi Marc Marquez itu sudah upload IG story ya. Di tanggal 24 Oktober 2025 ini, Marc Marquez dia ngepost foto masih dalam proses pemulihan. Nah, ini kita doain aja supaya Marc Marquez bisa cepat pulih ya. Oke, langsung aja kita ke hasil dari FP1 MotoGP Malaysia 2025. Tadi di FP1 itu sempat hujan ya. Dan ini adalah data-datanya yang kita lihat dari MotoGP. Ini adalah data hasil dari FP1 MotoGP Sepang 2025. Yaitu yang pertama ada Fermin Aldeguer. Ini timenya 2 menit ya. Kemudian juga ada Pecco Bagnaia di posisi kedua. Kalau kita lihat memang tadi improvement dari Pecco Bagnaia ataupun ke kompetitifan gitu ya, Pecco Bagnaia ini bagus banget sebenarnya di sesi FP1. Kemudian tapi ketika hujan gitu ya, ini settingan motornya juga lebih oke ya dibandingin dengan performanya gitu ya, dibandingin dengan di Australia bahkan di Mandalika. Dan kita lihat Pecco Bagnaia itu gapnya 0,256 dari Fermin Aldeguer ya. Kemudian ada Joan Mir di posisi ketiga, ada Pol Espargaro di posisi keempat, ada Marco Bezzecchi di tempat kelima, ada Luca Marini keenam, ada Alex Marquez ketujuh, kemudian ada Fabio Quartararo di posisi ke-8, ada Jack Miller di posisi ke-9, ada Pedro Acosta di posisi ke-10, Morbidelli 11, Brad Binder 12, Ai Ogura 13, Johan Zarco 14, Enea Bastianini 15, Oliveira 16, Fabio Di Gia 17, Alex Rins 18, Raul Fernandez 19, Mikel Piro ini penggantinya Marc Marquez ya di posisi ke-20, Lorenzo Savadori ini juga penggantinya Jorge Martin di posisi 21. Ada Augusto Fernandez yang pakai Yamaha V4 ya, karena Yamaha tuh punya wildcard ya sama Augusto Fernandez. Ini pakai Yamaha V4 di posisi ke-22 dan juga Somkiat Chantra di posisi ke-23. Nah, itu dia data-data dari FP1 MotoGP Malaysia 2025. Sekarang kita lanjut ke hasil dari sesi praktis MotoGP Malaysia 2025. Tadi ada 3 pabrikan berbeda gitu yang berada di top 3 di sesi praktisnya. Dan kita langsung aja yuk lihat data-datanya. Oke, dan ini adalah data hasil dari praktis MotoGP 2025 atau di MotoGP Sepang Malaysia ya. Yang pertama tadi ada Pedro Acosta yang dari KTM ya. Ini timenya 1 menit 57,559 detik. Kemudian ada Johan Zarco di posisi kedua. Ini gapnya 0,019 detik dari Pedro Acosta. Kemudian ada Jack Miller di posisi ketiga. Ada gapnya 0,281. Kalau kita lihat berarti di posisi teratas itu tadi ada 3 pabrikan berbeda ya. Ada KTM, ada Honda, kemudian juga ada Yamaha. Sementara di posisi keempat itu ada Joan Mir dari Honda. Ini gapnya 0,29 detik. Ada Fabio Quartararo di posisi kelima ya. Terus ada Fabio Di Gia. Ini Fabio Di Gia menjadi pembalap Ducati yang istilahnya posisinya paling baik gitu ya, paling teratas dibandingin dengan posisi pembalap Ducati lainnya. Ini di posisi ke-6 ya. Gapnya itu 0,480 detik dari Pedro Acosta di posisi pertama. Kemudian ada Morbidelli di posisi ke-7. Ini dia pakai GP24. Kemudian ada Pol Espargaro di posisi ke-8. Ada Alex Marquez di posisi ke-9. Alex Marquez tuh sebenarnya di sesi praktis ini agak sempat kesulitan ya. Dia tuh juga crash ya di sesi free practice pertama dan juga sesi praktis. Sempat harus berada di posisi, setidaknya nyaris ya berada di posisi kualifikasi pertama, tapi kemudian di time attack-nya dia cukup oke gitu, sampai akhirnya dia bisa
di posisi 10 besar. Nah, kemudian ada Alex Rins di posisi ke-10, Luca Marini ke-11, Pecco Bagnaia di posisi ke-12, gapnya 0,647. Pecco Bagnaia juga sebenarnya ini punya sempet lap yang bagus juga ya, tapi kemudian karena ada beberapa faktor, nanti kita akan ngebahas di media scrums-nya Pecco Bagnaia, ini membuat Pecco Bagnaia harus berada di posisi 12. Ada Fermin Aldeguer di posisi ke-13. Ini padahal tadi di free practice pertamanya Aldeguer pertama ya, tapi kemudian mungkin karena perubahan cuaca juga di sesi praktis, Ai Ogura 14, Marco Bezzecchi 15, kemudian ada Raul Fernandez 16, ada Brad Binder 17, Miguel Oliveira 18, Enea Bastianini 19, Somkhet Chantra 20, Lorenzo Savadori 21, Mikel Piro 22, dan juga Augusto Fernandez yang pakai Yamaha V4 di 23. Nah, kalau Mikel Piro sendiri sebenarnya tadi dia bilang ya di media scrum, targetnya itu memang bukan menggantikan Marc Marquez untuk bisa berada di posisi teratas, bukan ya. Jadi dia tuh lebih kepada membantu dari Pecco Bagnaia apa sebenarnya yang menjadi masalah dari Pecco Bagnaia. Ini juga dibantuin sama Mikel Piro dengan menggunakan motor dari Marc Marquez gitu ya, GP25-nya Marc Marquez. Nah, selain itu kita juga akan ngelihat para pembalap yang memang menjadi yang tercepat gitu ya di 4 sektor. Kalau misalkan kita lihat di sektor pertama itu ada Joan Mir, ada Luca Marini dan juga Pedro Acosta yang menjadi pembalap tercepat gitu ya. Kemudian di sektor kedua ini ada Johan Zarco, ada Quartararo dan juga Alex Marquez. Kemudian di di sektor ketiga ini ada Morbidelli, ada Pedro Acosta dan juga Johan Zarco. Dan di sektor keempat ini ada Acosta, Joan Mir dan juga Johan Zarco. Oke, kita lanjut ke informasi soal media scrums-nya. Tadi Alex Marquez itu bilang di hari Jumat ini adalah hari Jumat yang bukan hari yang mudah gitu ya buat Alex Marquez. Karena tadi di FP1 Alex Marquez itu udah crash. Dan di sesi praktis Alex Marquez juga sempat crash juga. Dan ditambah lagi kalau katanya Alex Marquez dia tuh punya kendala teknis sama motornya. Ditambah lagi menurut dari Alex Marquez ini dia punya masalah ya karena punya merasa sakit gitu ya di leher dan juga di bagian ototnya. Dan tentunya Alex Marquez ini berharap bisa kompetitif karena besok ini berada di kualifikasi kedua. Apalagi para pembalap yang lainnya itu juga udah termasuk cepat ya dibandingkan dengan Ducati seperti itu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Alex Marquez supaya bisa mempertahankan di posisi kualifikasi kedua sampai bisa berada di posisi terdepan. Selain itu tadi di media scrum juga ada Fabio Quartararo yang dia bilang memang enggak merasa comfortable ya ataupun tidak merasa nyaman pada motornya. Kalau kita lihat memang tadi sempat ada momen dimana motornya dari Fabio Quartararo itu sempat goyang ya di M1-nya itu. Dan kalau katanya Fabio Quartararo ditambah dengan cuaca hujan, ini menurut dari Fabio Quartararo bahkan menyulitkan dia untuk mengendalikan M1-nya. Dan kalau misalkan Quartararo bilang ini nggak masalah deh kalau misalkan panas gitu ya, mataharinya terik gitu ataupun mendung-mendung sedikit itu nggak masalah, tapi kalau hujan itu yang menjadi masalah bagi Fabio Quartararo. Karena kalau misalkan hujan nanti di sprint race-nya itu susah banget untuk kendaliin motor M1 Yamaha-nya. Karena hujan jadinya menurut dari Fabio Quartararo ini cengkraman ban di sirkuit Sepang ini menjadi kurang gitu ya, bahkan nggak ada gripnya, bahkan nggak ada cengkraman bannya. Dan ini juga menurut dari Fabio Quartararo banyak banget ya bumps ataupun kayak gundukan gitu ya di sirkuit Sepang ini. Tadi juga Fabio Quartararo ini merespon soal Augusto Fernandez ya, yang memang dia pakai untuk Yamaha V4 untuk wildcard gitu. Nah, Fabio Quartararo ini merespon kalau misalkan udah mendingan gue nggak tahu deh apa hasil dari Augusto Fernandez gitu, karena sebenarnya performanya ya tadi belum cukup untuk bisa dibilang bagus gitu ya di sirkuit Sepang ini. Makanya Fabio Quartararo ini juga menanti kalau misalkan Yamaha V4 ini bakal dites di Valencia. Kita lanjut untuk Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini dia bilang masih merasa sakit di punggungnya karena bekas crash ya di Mandalika. Dan soal sesi praktis ini di MotoGP Sepang 2025, dia bilang cuaca hujan ini lagi-lagi yang membuat tantangan tersendiri gitu, dan juga kesulitan buat Marco Bezzecchi yang akhirnya dia harus ke kualifikasi pertama terlebih dahulu. Dan targetnya untuk Bezzecchi ini untuk di balapan besok gitu ya,
tentunya harus pinter-pinter memanage ban kalau katanya Marco Bezzecchi. Sementara nanti kalau misalkan memang udah setup dari motor Aprilia-nya itu kompetitif dan juga setup motornya bagus gitu ya, dia bakal membalap dengan ban yang memang nggak bakal ngebuat bannya aus gitu. Makanya manage ban nanti di balapan sprint race maupun di main race ini juga menjadi sebuah perhatian khusus ya untuk Marco Bezzecchi. Lalu kemudian ada Fabio Di Gia tadi di media scrum juga ya. Fabio Di Gia ini kan menjadi pembalap Ducati yang paling atas lah ya posisinya karena di posisi ke-6. Sementara yang lain-lain ya pembalap Ducati itu berada di bawah-bawah gitu, di bawah posisi ke-6, bahkan Morbidelli itu 7 ya dan lain-lainnya. Bahkan Pecco Bagnaia sendiri di posisi ke-12. Nah, kalau katanya Fabio Di Gia ya tadi di media scrum dia tuh kasih tips sebenarnya. Kalau misalkan hujannya turun gitu, tapi hujannya itu nggak sampai ngebuat belakang lehernya Fabio Di Gia itu sakit gitu ya, itu berarti tandanya masih kering gitu sirkuitnya. Jadi tadi tuh Fabio Di Gia juga memilih ban yang pakai ban kering kan, ban slick gitu, dari bannya tipe soft baik ban depan dan juga ban belakang itu dia pakai soft dan juga slick, dan ini tips dari Fabio Di Gia. Nah, kemudian ini ada yang seru teman-teman, karena waktu kemarin Valentino Rossi bilang gitu ya, ngomong di Sky Sports MotoGP Italia ketika Valentino Rossi itu ditanya sama Sky Sports soal kenapa sih Pecco Bagnaia itu sulit gitu di Ducati, terutama pakai GP25 gitu di tahun ini. Dan waktu kemarin Valentino Rossi memang terang-terangan bilang salah satu penyebabnya gitu ya, salah satu alasan kenapa Pecco Bagnaia sulit gitu ya, karena jadikan rekan satu tim dengan Marc Marquez gitu. Nah, ini ada tanggapan dari Pecco Bagnaia soal ini, dan Pecco Bagnaia ini lucunya ya, uniknya, dan bahkan gue merasa Pecco Bagnaia itu kayak apa melawan gitu ya, melawan sang guru, karena ini Pecco Bagnaia membantah segala teori gitu ya yang bilang kalau misalkan Pecco Bagnaia itu kena mental sama Marc Marquez gitu. Kalau misalkan Pecco Bagnaia itu kena mental jadi rekan satu timnya Marc Marquez. Dan tadi ini Pecco Bagnaia itu bilangnya ketika diwawancara sama Sky Sports Italia ketika berada di Sepang Malaysia 2025 ini. Pecco tuh bilangnya percaya atau enggak ya, orang-orang mau percaya atau enggak terserah, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Mau ada Marc Marquez di lintasan maupun Marc Marquez yang sekarang ada di rumah gitu ya karena cedera, atau Marc Marquez nggak ada nih di balapan sejak kemarin gitu di Australia bahkan di Sepang gitu, dan ya Pecco Bagnaia ini masih tetap aja kesulitan dengan GP25-nya. Jadi sebenarnya Pecco tuh mau bilang kalau misalkan masalah dari Pecco Bagnaia selama ini itu tuh bukan karena kena mental adanya Marc Marquez gitu ya, tapi karena memang ada masalah pada motor GP25-nya. Itu teman-teman, update terbaru dari Pecco Bagnaia ini seolah-olah ya merespons dari apa yang dibilang sama Valentino Rossi. Nah, kalau soal performanya Pecco Bagnaia di sesi praktis yang akhirnya membuat Pecco Bagnaia itu harus berada di kualifikasi pertama terlebih dahulu, tadi Pecco tuh mengaku dia sempat mengacaukan strategi ya, karena keluar pit dari boxnya itu dengan waktu yang salah, karena ini menyebabkan waktunya nggak cukup untuk dia time attack, terus kemudian juga mencoba lagi gitu untuk melakukan lap time gitu. Dan tapi Pecco Bagnaia tuh sebenarnya bilang untuk feeling pada motornya, pada motor GP25-nya ini itu lebih better, lebih baik ya dibandingin dengan di Australia waktu kemarin di balapan. Bahkan di Mandalika itu rasanya feeling dari GP25 dari Pecco Bagnaia dia bilangnya lebih baik banget ya. Ini terkait juga dengan istilahnya masih bisa dikontrol gitu ya, stability sama motornya. Oke, ini ada pembalap yang masuk ke kualifikasi kedua, yaitu ada Pedro Acosta, ada Johann Zarco, ada Jack Miller, ada Joan Mir, ada Fabio Quartararo, ada Fabio Di Gia, ada Franco Morbidelli, ada Pol Espargaro, ada Alex Marquez, dan juga Alex Rins. Nah, oke, kita masuk ke sesi terakhir. Ini bonus ya, bonus kita akan membongkar data dari MotoGP Sepang Malaysia 2015 yang terjadinya Sepang Clash antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez. Karena baru-baru ini ya MotoGP sudah mengeluarkan dokumenter lagi gitu sejak
setelah 10 tahun lamanya baru diungkit-ungkit lagi nih Sepang Clash antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez. Kemudian tuh banyak banget ya di komentar, coba dong lihat lap time-nya gitu. Apakah Marc Marquez ini sengaja gitu untuk bisa duel gitu ya, menunggu Valentino Rossi, terus kemudian juga apakah Marc Marquez ini membiarkan Jorge Lorenzo gitu ya untuk bisa berada di depan gitu ya. Nah ini kita akan lihat juga soal data-datanya dari MotoGP. Dan ini sebenarnya gue agak deg-degan ya untuk buka datanya, untuk baca datanya. Jadi nanti kita sama-sama ya teman-teman, kalau misalkan gue ada salah-salah ataupun teman-teman punya pendapat berbeda, itu boleh banget nanti kita diskusi di kolom komentarnya. Untuk itu kita lihat dulu untuk data-data dari Sepang Clash 2015 tepatnya di Malaysia 10 tahun yang lalu. Oke, kita ke bongkar data dari MotoGP Sepang Malaysia 2015 ya teman-teman. Ini aku datanya dari MotoGP yang memang sudah dipublik gitu ya sejak lama. Nah, kalau kita lihat untuk hasilnya, ini hasilnya dulu ya teman-teman. Waktu di Malaysia 2015 itu ada Dani Pedrosa di posisi pertama ya. Ini time-nya 40 menit 37,691 detik. Kemudian ada Jorge Lorenzo di tempat kedua ya dengan 99, ini Movistar Yamaha. Di posisinya, kemudian di posisi kedua ini time-nya 3,612 detik ya, gapnya antara Dani Pedrosa di posisi pertama. Kemudian juga ada Valentino Rossi ya, yang pakai Yamaha, ini di posisi ketiga dengan gapnya jauh ya dari Dani Pedrosa, ini 13,724 detik. Ini kemungkinan lap time 13,724 detik ini juga dari hasil perseteruan ya, ataupun kayak adu salib lah sama Marc Marquez di lap-lap awal. Makanya dia akhirnya menghabiskan waktu gitu untuk bisa istilahnya meladeni Marc Marquez untuk bisa adu salib, sampai akhirnya ini cukup jauh ya dari posisinya dari Pedrosa pertama, kemudian juga jauh posisinya dari Jorge Lorenzo di tempat kedua. Kemudian ini kalau misalkan kita lihat ada Alex Espargaro ya di posisi ke-7, Maverick Viñales di posisi ke-8, kemudian ada Paul Espargaro di posisi ke-9, dan juga ini ada Aprilia Racing Team. Ini nggak ada nama-namanya karena udah nggak berada di MotoGP sejak 2024 ya. Ini datanya makanya update-nya agak begini nih. Nah, kemudian ada yang di not classified-nya alias tidak berhasil finish ya, atau DNF. Itu ada Andrea Dovizioso, ini dia crash di lap ke-10. Kemudian juga ada Marc Marquez, ini di lap ke-7. Kita akan lihat datanya lagi teman-teman secara detailnya ya di lap time-nya. Nah, sebelum kita ke lap time-nya, ini aku pengen kasih tahu dulu saat itu adalah starting grid dari MotoGP Malaysia 2015, yaitu ada Dani Pedrosa di tempat pertama ya. Kemudian ada Marc Marquez di tempat kedua, ada Valentino Rossi di tempat ketiga, ada Jorge Lorenzo di tempat ke-4 ya. Ini dia berada di baris kedua bersama dengan Cal Crutchlow dan juga Andrea Iannone, dan Andrea Dovizioso tuh di posisi ke-7. Yang sempat kalau misalkan teman-teman nonton di dokumenternya, Andrea Dovizioso ketika ditanya lo lihat nggak ya perseteruan antara Marc Marquez sama Valentino Rossi itu di depan, ini Andrea Dovizioso mungkin karena udah jauh gitu ya, dia sama berdua Valentino Rossi dan juga Marc Marquez, dia bilangnya nggak tahu. Sampai terakhir itu di posisi terakhir itu ada Damian Kudlin ya. Kita lanjut ke data chronological analysis of performance-nya atau lap time-nya ya, yang kemudian selalu ditanya sama teman-teman waktu kemarin ketika aku bikin reviewnya dari Sepang Clash. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada beberapa lap time ya. Dari kita ulas Dani Pedrosa dulu deh. Nih, Dani Pedrosa memang di tempat pertama gitu, untuk di lap pertamanya aja dia memang di 2 menit 6 detik ya.
gitu. Terus udah gitu juga di posisi atau di lap keduanya dia juga oke banget ya di 2 menit 00,795 detik gitu. Terus untuk speednya juga di 324, bahkan di lap ketiganya gitu ya, ini speednya dia juga kencang banget. Dani Pedrosa di 330,9 gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kan teman-teman, liatin dong lap time dari Valentino Rossi dan juga Marc Marquez. Nah, ini satu-satu ya. Kita lihat untuk Valentino Rossi ini di lap pertama ini 265 km per jam untuk speednya. Kemudian di posisi lap kedua ya, di lap kedua ini 316,9 km per jam. Ini adalah lap time dari masing-masing sektor ya. Kayak misalkan sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga, dan juga sektor keempat. Dan kalau kita lihat waktu kemarin itu memang Sepang Clash itu terjadi di lap ke-7 teman-teman, di lap ke-7, dan itu di tikungan ke-14 atau di sektor 4 gitu ya, di T4. Kalau kita lihat ini catatan waktunya, kalau dibandingin dengan catatan waktu dari Valentino Rossi gitu ya, semuanya ini yang paling lama memang di T4 di lap ke-7 yaitu 32,486 ya. Ini kenapa? Memang di sini terbukti memang ada insiden ya antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez. Nah, kita lihat untuk lap time-nya Marc Marquez. Karena Marc Marquez itu ada nggak finish ya, makanya dia ada di paling bawah. Sebentar, oke. Nah, kita lihat untuk Marc Marquez karena dia did not finish karena crash ya, akibat dari insiden Sepang Clash tersebut. Kita lihat kalau misalkan di lap keduanya aja itu Marc Marquez udah ngegeber ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kotak-kotak ini adalah catatan waktu yang memang best lapnya atau best time-nya ya dari masing-masing sektor. Misalkan ini di sektor pertama Marc Marquez juga udah kenceng, sektor kedua juga Marc Marquez kenceng, sektor ketiga ini juga Marc Marquez kenceng. Kemudian tadi kan memang insiden dari Marc Marquez dan juga Valentino Rossi itu berada di posisi atau di lap ke-7 ya. Ini di lap ke-7 teman-teman. Di lap ke-7 terus udah gitu juga berada di tikungan ke-14 atau di sektor ke-4. Nah, makanya akhirnya ini catatan waktunya 1 menit 07,921 detik gitu ya. Dan ini bisa dibilang memang ada permasalahan gitu dari Marc Marquez. Karena kan waktu kemarin kalau kita lihat memang ketika Valentino Rossi itu istilahnya ada insiden ya sama Marc Marquez, kemudian Marc Marquez crash, dan ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh Marc Marquez ketika dia bangkit dari crashnya sampai akhirnya dia ke pit lane-nya ataupun ke box-nya Marc Marquez gitu ya, ke Honda. Makanya catatan waktunya ini lumayan panjang, 1 menit 07,921 detik gitu. Nah, itu membuktikan teman-teman kalau misalkan memang kalau dilihat dari lap pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebenarnya catatan waktu yang normal gitu ya untuk Marc Marquez bisa menjalankan balapan yang normal gitu. Tapi kalau kita lihat memang balapan dari Marc Marquez sama Valentino Rossi adu salibnya itu mulai di lap ke 3 sampai dengan 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi adu salibnya ada di situ. Tapi kalau kita lihat catatan waktunya ini ya bisa dibilang normal ya, karena ini sama juga gitu. Mungkin di 5 dan juga 6 sampai ke 7 itu pertarungannya cukup sengit ya. Makanya akhirnya di sini catatan waktunya agak lebih lama dibandingin dengan lap pertama, 2, 3 dan juga 4. Nah, kalau misalkan di sini ada tanda P, ini berarti dia tidak finish gitu. Dia langsung ke pit. Makanya tadi ada catatan waktunya ini cukup lama gitu di 1 menit 07,921 detik. Marc Marquez membutuhkan ketika dia crash sampai dengan ke boxnya. Dan kalau kita lihat memang yang paling kenceng gitu ya di speednya ini di 327,4 km per jam. Oke, kemudian ada pertanyaan ya, waktu kemarin
Coba kalian lihat Marc Marquez tuh dia membiarkan Jorge Lorenzo untuk berada di depan gitu ya. Nah, ketika Jorge Lorenzo itu menyalip Marc Marquez itu berada di posisi atau di lap ketiga ya, di lap ketiga. Jadi kalau kita lihat memang catatan waktunya ataupun speednya itu 303,5 untuk Marc Marquez kilometer per jam gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk datanya Jorge Lorenzo kan berada di posisi kedua ya untuk finishnya. Kita lihat dulu ke atas. Nah, ini Jorge Lorenzo di ketiganya gitu. Dia tuh 323,3 km per jam untuk speednya. Tapi kalau kita lihat untuk apakah memang Jorge Lorenzo itu agak lama lap time-nya atau cepet gitu sama Marc Marquez. Karena waktu itu gue cari infonya ketika Jorge Lorenzo itu menyalip Marc Marquez itu di lap ketiga dan di tikungan 1 sampai 2 alias di sektor pertama gitu. Nah, kita lihat aja lap time-nya yang paling cepet tuh siapa. Untuk lap time-nya ini Jorge Lorenzo 25,115 ya. Sementara tadi untuk Marc Marquez kita lihat di bawah untuk di lap ketiganya, kemudian di sektor pertama ya, ini 25,149 gitu. 25,149 memang kalau bisa dilihat lebih cepat ya Jorge Lorenzo ketimbang dari Marc Marquez. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. Boleh banget teman-teman kalau misalkan punya pandangan berbeda gitu ya soal Sepang Clash atau punya pandangan dan juga analisis berbeda soal sesi praktis MotoGP Sepang Malaysia 2025 kali ini boleh banget teman-teman kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, kemudian juga like serta komen. Oke, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Bye-bye semuanya.